Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh bahagia dan damai selalu untuk pemirsa Dharma TV pada malam hari ini. Tentunya senang sekali saya Satna Dewi akan menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara yang kita sudah nanti-nantikan, yaitu Manage Your Mind. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya berharap Anda memang dalam kondisi yang sehat, damai dan bahagia. Tapi pun banyak juga Anda mungkin yang sedang bersedih hati atau mungkin bingung dengan perjalanan kehidupan ini. Jadi mungkin dengan melihat acara ini bisa mendapatkan sesuatu yang dinanti-nantikan selama ini. Baik pemirsa Dharma TV, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu jadilah penerang bagi dirimu sendiri. Apa sih ini maksudnya? Kita akan bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa. Kita sapa dulu, beliau adalah Biku Dhamma Wijayo Mahathera. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Semoga semua berbahagia di dalam mempelajari ke dalam diri kita sendiri. Berarti kita harus mengikuti jalan tengah. Supaya mengikuti jalan tengah ini akan membentuk pikiran kita terang, tidak terpengaruh oleh sisi manapun juga. Disitulah diri sendiri akan mendapatkan pencerahan, penerangan yang sempurna. Ya, itu adalah yang dimaksud dengan jadilah penerang bagi dirimu sendiri ini. Betul. Ya Bante. Seperti itu. Tapi bagaimana mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, di dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu begini. Kita manusia itu kebanyakan selalu ekstrim. Ekstrim mengikuti jalan yang kanan. Kanan semuanya mau. Pokoknya apa yang kita inginkan, yang kita mauin, ya kekayaan lah, kenikmatan, pujian, kebahagiaan kita mau. Itu baik semua. Wah, itu yang disukai semua. Ya, tapi ini termasuk ekstrim. Apapun yang kita mauin itu ternyata, coba kita lihat, perhatikan mereka-mereka yang merasakan jagoan. Ada itu yang laki-laki yang punya istrinya 10, 20, 30. Tapi ketika melihat perempuan yang lain lagi masih mau lagi. Kan kayak ayam, Bang. Lah ya itu. Ayam jago. Ini kan menunjukkan bahwa yang dikatakan sesuai dengan kemauannya ternyata tidak ada batasnya. Itu ekstrim, tidak bagus juga, tidak membuat bahagia lah. Mungkin dia bahagia secara pribadi, tetapi yang lainnya dia tidak bisa memberikan kebahagiaan pada semua yang sama rata. Jadi omong kosong kalau dia bisa memberikan kebahagiaan. Kalau dia katakan dia bahagia dapat istri yang pertama, kedua, 30, lalu dia merasa itu bahagia. Tetapi yang lainnya dia bahagianya sebulan sekali misalkan. Iya. Kan bocing gitu itu merugikan yang lain ya. Dia mau bahagia tiap hari, dia mau berdapat bahagia. Tapi kenapa kok tidak mau cukup dengan satu aja? Itu buat aja dia bahagia tiap hari, sama-sama saja. Dengan demikian otomatis itu namanya dia tidak adil di dalam melakukan tugasnya. Maka itu yang dikatakan untuk adil omong kosong, tidak mungkin. Dapat 8, 10 bisa adil itu omong kosong lah. Tidak mungkin siapapun bisa menjalankan dengan adil. Selama dirinya sendiri, aku mau senang 10 hari, sebulan itu tiap hari aku senang. Tapi dia yang satu cuma dapat satu jatahnya satu. Jadi itu bukan adil tuh. Awake dhewe aja dilihat dapatnya terlalu banyak. Itu ekstrim yang kanan tidak bagus. Jadi itu tidak bisa dicontoh lah. Tidak akan menjadi penerang untuk dunia kita. Jadi demikian juga ekstrim sebelah kiri. Kita ini selalu ingin menolak sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita tidak mau rugi, tidak mau dicela, tidak mau difitnah, tidak mau menderita, tidak mau sakit. Kita mau jauh. Itu tidak mungkin kita bisa dapatkan juga. Selalu terjadilah. Difitnah pernah ada. Dimarahin orang juga pernah. Sakit juga oke. Sudah. Maka dari itu negatif ini tidak bisa kita tolak. Merupakan kenyataan hidup. Maka dari itu Sang Buddha katakan positif negatif adalah kewajaran yang selalu terjadi. Maka kita di sini diminta selalu di tengah-tengah dari dualisme itu untuk menerima apa adanya. Biarkanlah mereka berproses apa adanya, tapi batin kita yang penting jangan sampai tergoyahkan ke kanan atau ke kiri. Bagaimana kita selalu meletakkan selalu di tengah-tengah dualisme itu terus-menerus. Sehingga dengan demikian kita tidak ekstrim kemana-mana. Inilah yang akan menyebabkan batin kita terang. Batin kita karena tidak dikotorin oleh dualisme itu lagi. Bahkan kita bisa memikirkan yang dulu. Sesuatu yang dulu itu mungkin bisa membuat kita jengkel, mangkel, marah. Kalau itu negatif. Ya, betul.
Tetapi kalau itu positif, wah kita mengayal, wah kalau terjadi seperti ini lagi, wah menyenangkan dan sebagainya. Itu kita masuk dalam khayalan. Jadi itu juga sesuatu yang sudah terjadi membuat kita negatif juga. Kalau kita memikirkan yang akan datang, khawatir dan takut akan terjadi. Ya. Makanya itu kalau kita di tengah-tengahnya, bukan kanan, bukan kiri, bukan depan, bukan belakang, kapan ada penderitaan? Jadi batin kita itu tidak pernah dipengaruhi. Tegar gitu ya Bante. Tegar, kokoh, seimbang, tak terkacaukan oleh apapun juga. Inilah yang ditemukan oleh Sang Buddha, jalan tengah di sini. Sang Buddha tidak pernah minta kita percaya sama ini. Percaya dengan yang ini, jalan tengah ini, kita akan jadi penerang bagi dirinya sendiri dan akan mampu memberikan penerangan kepada masyarakat lain. Iki loh jalan nono kayak gini loh. Seperti inilah. Enak-enak gitu ya. Pasti Bukan enak gitu. Damai gitu. Ini merupakan inti yang ditekankan oleh Sang Buddha karena beliau telah mendapatkan ilmunya di dalam dirinya sendiri. Bukan dari ini kitab lagi. Karena pada saat itu tidak ada kitab suci. Karena beliau belajar ke dalam diri sendiri untuk melihat mindsetnya itu gimana, menata cara berpikir yang terbaik itu gimana. Akhirnya dia meletakkan di tengah-tengah ini. Jadi intinya dia ambil. Bukan kanan, bukan kiri, bukan. Jadi bukan percaya ini, percaya itu. Kalau kita percaya sama kitab suci, itu kan hanya permainan memori kita. Permainan memori ini kita membentuk pola pikir kita supaya demikian. Yeah. Tetapi Sang Buddha menekankan memori, bentuk-bentuk pikiran, itu anicca, dukkha, anatta, kosong. Tidak penting. Tapi yang penting adalah sadar dalam kesadaran. Di jalan tengah itu adalah yang intinya terpenting ada kesadaran yang terus-menerus. Tidak diliputi oleh perasaan, bentuk-bentuk pikiran, atau ingatan apapun juga. Kosong dari semuanya itu, sadar semuanya. Tidak dipengaruhi, tidak dikotori oleh itu lagi. Ya. Bante, apakah seseorang bisa mencapai itu tanpa adanya guru atau pembimbing, Bante? Kalau mereka sudah mengerti dan memahami seperti ini, dia bisa langsung masuk ke dalam itu, akan dia peroleh juga. Tetapi ini yang ke dalam ini juga harus diwujudkan keluar. Jalan tengah ini diwujudkan keluar ini, akhirnya Sang Buddha membahas masalah kehidupan dalam masyarakat kita akan hidup damai dan bahagia. Itu tergantung masyarakatnya, orang yang di sekeliling kita ini. Gimana tingkah laku mereka? Gimana ucapan mereka? Kalau orang yang di sekitar kita ucapannya, tingkah lakunya baik dan benar terus, wah kita senang toh. Kumpulan kita konco-konconya api-api. Mata pencaharian semuanya juga baik, benar, tidak ada yang dilanggar dalam hukum apapun juga. Kita juga tentram, lingkungan kita juga tentram. Jadi secara sosial ini sila, moralitas itu penting. Ini akan membuat kedamaian untuk sosial dalam bermasyarakat. Tetapi untuk ke dalam pribadi kita masing-masing, Sang Buddha menekankan kita harus berusaha terus-menerus untuk memperhatikan pikiran, bagaimana kita bersih dari semua penderitaan. Jadi pikiran kalau hening, damai, tidak ada pengotor lagi, dia bersih. Jadi bisa tenang, damai, konsentrasi terbentuk. Usaha, perhatian, konsentrasi terbentuk karena memahami pikirannya bebas dari pengotor apapun juga. Ya, itu yang membuat orang tidak boleh pakai narkoba atau zat-zat adiktif. Karena dia harus penuh perhatian di situ. Iya, otomatis kalau narkoba, obat-obatan itu akan melengahkan dirinya sendiri. Benar. Karena sesungguhnya mereka itu kalau saya perhatikan, mengapa mereka pakai narkoba? Mereka stres. Iya. Ingin mencari ketenangan. Betul. Tapi salah jalan. Betul. Yang dipakai obat-obatan. Maka itu dia seharusnya mengikuti apa yang ada di Dhamma TV ini. Karena kesalahannya ini juga dari pemerintah tidak mau memasukkan Dhamma TV ke seluruh Indonesia. Oh. Jadi masyarakat dia mencari cara yang salah. Iya, betul Bante. Baik. Jadi memang harus hidup ini harus penuh perhatian ya Bante ya. Enggak lengah. Loh, itu ya? konsepnya wong Jawa eling lan waspada. Iya. Itulah yang penting itu. Ya memang eling lawas podo sih sering diucapkan, tapi bagaimana tekniknya itu loh Bante? Ya ini kita selalu hati-hati, selalu ingat, ditekankan Sang Buddha di tengah-tengah dari dualisme itu, disitulah letaknya bebasnya penderitaan. Kalau kita ngikutin kanan kiri, kita tidak akan pernah mendapatkan yang kita cari. Tetapi kalau mencari jati diri di tengah-tengahnya ini, sadar dalam kesadaran, selalu eling dan waspada di sini terus. Kita kerjakan terus sepenuh-penuhnya ke sana,
perhatian, konsentrasi, eling terus ke sana, waspada terus ke sana. Dilepaskan, dilatih 1 minggu penuh. Kebiasaan-kebiasaan akan membuat kita kokoh kuat di dalam kesadaran itu. Itulah yang penting. Jadi setelah kita tadi sudah konsentrasi, akhirnya kita mengerti. Mengerti yang benar itu, mengerti, iya ya, kita mengerti kita sedang ngalamin ikuti yang positif. Pujian, celaan, kenikmatan, kebahagiaan. Aku sudah dapat, tapi ternyata masih belum bahagia. Belum sungguh-sungguh bahagia. Maka ini kita mengerti bahwa ini bukan sesuatu yang membahagiakan. Masih ada kurang lah. Tetapi kita juga sudah sering dapat sesuatu yang negatif lagi. Sering lagi difitnah orang, dicaci maki, dibuat menderita, kita juga sering. Jadi mengerti memang benar dua hal ini bukan sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Tetapi kalau kita mengerti di tengah-tengah ini, iya ya, kalau pikiran kita tak tergoncangkan oleh kondisi duniawi kanan dan kiri, muka dan belakang, tengah, pusat. Kan ini happy nih, tidak ada penderitaan apa-apa. Iya, inilah yang kita ngerti, harus tegaskan di sinilah, letakkan kita, posisi kita, mengetahui di pusat inilah. Sadar dan kesadaran, selalu eling dan waspada di sini terus-menerus. Demikian juga akhirnya pikiran-pikiran ini mulai sekarang dibenarkan terus. Ditata ulang terus-terusnya, jangan ke kanan, jangan ke kiri, ditata terus, diarahkan yang benar ini itu, di tengah-tengah terus. Jadi setiap saat sadar, kanan kiri tidak mau, kanan kiri tidak mau, hanya tengah-tengah ini sadar dan tahu lepas semuanya. Latihan seperti ini selalu sadar seperti ini, eling dan waspada setiap saat, kita akan mencapai hasil yang lebih cepat. Baik. Ditambah dengan yang moralitas dan susila tadi ya Bante? Ya, ini kan otomatis. Moralitas itu ketika pikiran sudah tertata rapi, pikiran sudah positif, akan terwujud dalam tingkah laku dan ucapan kok. Kalau pikiran belum tertata, ucapannya tingkah laku amburadul. Sesuai dengan keadaan pikirannya. Ya. Baik Bante, apakah yang harus menjadi pijakan untuk penerang diri sendiri? Itu tadi ya pijakannya ya Bante? Ya, harus terus-menerus seperti itu ya Bante? Ya, itu aja. Apakah diri sendiri juga bisa menjadi sebuah perlindungan? Ya, jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu Bante. Baik, penasaran? Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah satu ini. Masih bersama saya Satna Dewi dan tentunya dalam acara Manage Your Mind. Selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel Dharma TV. Tentunya kita akan berdiskusi tentang hal yang menarik, yaitu jadilah penerang bagi dirimu sendiri. Wah, ini bisa nggak ya? Kita tadi sampai pada pertanyaan, apakah diri sendiri juga bisa menjadi sebuah perlindungan ini Bante? Ya, otomatis. Ini merupakan sesuatu kewajaran. Karena apa yang diajarkan Sang Buddha itu, semuanya itu ada dalam pikiran kita. Kalau pikiran sudah ditata sedemikian hebatnya, dia sudah punya kebijaksanaannya. Dia sudah punya ketenangannya. Dia selalu eling dan waspada. Selalu mau memperbaiki mindsetnya dengan tepat, benar, dan baik. Ini sudah dijamin aman. Karena apa? Karena itu namanya perlindungan itu akan menjadi pelindung kalau dia tidak pernah melakukan satu action yang negatif, itu akan menimbulkan reaksi negatif ke pikirannya. Kalau pikirannya menimbulkan reaksi negatif, melakukan sesuatu negatif, banyak musuh di luar, dia tidak aman, tidak terlindung. Tetapi kalau sudah pikirannya positif, walaupun ucapannya itu mungkin menyakitkan, tetapi itu demi untuk menyadarkan banyak orang, mereka bisa terima toh. Ya. Jadi mereka tidak akan bermusuhan, mengerti dan memahami. Tetapi kalau ucapannya pikiran positif, ini akan membuat orang juga senang dan bahagia. Jika dia juga akan terlindung, otomatis siapapun juga yang melakukan negatif, pikiran negatif, orang lain negatif, dia juga berbahaya. Karena pikiran negatif ini, dia nanti pada satu saat bukan karena percaya atau tidak percaya. Energi negatifnya pikiran itu akan membawa mereka ke tempat yang negatif dan kehidupan yang akan datang. Jadi dia tidak dapat terlindung oleh apapun juga. Tetapi kalau siapapun juga yang selalu berpikiran positif, punya ketenangan, kebersihan pikirannya, otomatis dia akan mendapatkan pelindungan luar biasa. Tidak ada musuh dari luar, dia juga tidak musuh dalam dirinya sendiri. Ketika meninggal, dia akan menuju berproses dengan secara alami. Karena surga dan neraka tidak ada yang menciptakan.
adalah mindset kita yang menentukan sendiri, gelombang pikiran kita sendiri yang membawa kita ke sana. Kok katanya di surga itu banyak dewa-dewi, bidadari-bidadari itu gimana Bante? Benar nggak sih Bante? Ya, itu harus latihan meditasi bersama. Saksikan sendiri gitu. Ya, kita latihan bersama-sama jalan-jalan ke sana. Tapi yang saya khawatirkan diajak jalan-jalan, wes sampai dia main celok, sorry Bante, pulang sendiri aku di surga. Nah, itu repot gitu nanti. Lo kan gitu kan Bante, Ya, itu. daya tariknya mesti harus ada bidadari lagi di sana. Mau apa lagi sih Nanti sebenarnya? yang rugi atau bidadarinya banyak, dewanya sedikit gimana nanti. Bante, ya seperti itu Bante. Kendala apa sih yang biasa ditemukan seseorang untuk menjadi penerang bagi dirinya sendiri? Karena begitu loh Bante, kalau bayangan saya, ketika orang itu menjadi damai, tenang, positif, semakin banyak orang yang datang, semakin banyak orang yang suka kan Bante, kayak magnet juga kan dia. Ya. Nah ini kan ada godaan, ada kendala-kendala lagi di sini Bante. Ya, otomatis mereka itu kan sudah melihat dan merasakan. Kalau hanya tenang, damai, hening, kok nggak on opo-opo nih, seperti gitu loh. Ya. Mereka kan sudah terbiasa oleh sensasi ya. Mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium sesuatu, mau makan yang enak, mau melakukan sesuatu yang menggerakkan gitu. Seolah-olah aktivitas yang seperti itulah yang mereka anggap itu yang positif. Sedangkan aktivitas yang membuat batin tenang, hening, damai, bersih, jernih, ini nggak ada apa-apa nih ini. Nah, itulah jadi seolah-olah itu tidak menarik banyak orang, tetapi mereka tidak menyadarin ini merupakan inti poin yang terpenting, yang lebih berharga daripada kenikmatan duniawi. Karena kenikmatan duniawi itu tidak bisa dikatakan pasti tetap. Karena di zaman Sang Buddha itu sudah ada sekelompok bidadari, 1000 bidadari, mereka sedang bermain-main dengan satu dewanya di situ, Subrama. Sang nenek tahu-tahu tiap hari begitu berapa ribu tahun demikian terus. Pada satu saat ketika mereka bermain-main, tahu-tahu 500 bidadari hilang. Nah, dewanya bertanya, ini kemana dia? Main umpat-umpatan dah. Enggak mungkin kamu bisa bersembunyi di mana. Aku sedang diam, dengan mata dewa aku akan bisa melihat kamu di mana. Dia melihat dengan mata dewanya, kaget dia. Ini bukan sembunyi ini. Sekarang dewinya sudah di alam neraka. Tuh. Wah, dia kaget. Ini sebagai teman yang begitu akrab, mungkin dia istilahnya dayang-dayang yang begitu akrab, masuk neraka yang sedih, menderita, teman-teman yang begitu dekat. Setelah dia sedih melihat penderitaan dari teman-temannya itu, akhirnya dia melihat ke dalam diri sendiri. Kapan aku mati? Setelah aku mati, habis di alam dewa ini, aku mau kemana? Dia meditasi berdiam dengan menanyakan dalam dirinya, dikatakan 1 minggu yang akan datang, Anda akan habis waktunya juga masuk ke tempat yang sama bidadari itu. Jadi dia ada karma kelompok dari mereka itu yang pernah berbuat baik bareng, juga ada kejahatannya yang dulu-dulu, itu yang menyebabkan mereka bisa lahir di alam surga. Ketika mereka alam surganya dia habis, ini membuat mereka masuk ke alam yang Rombongan negatifnya itu langsung rombongan masuk ke sana. Tetapi dia masih banyak negatif, positifnya banyak, jadi dewanya masih bertahan. Sehingga dengan demikian itu menunjukkan bahwa kebahagiaan apapun juga selama belum memiliki kepastian, dia bisa berubah langsung ke neraka. Tetapi ketika dia tahu demikian ini, dia tanya kepada dewa-dewa yang sana, siapakah yang bisa menunjukkan supaya saya ini tidak sampai masuk ke neraka? Akhirnya di alam sana, dewa yang tertinggi mengatakan, kamu hanya bisa menemui Sang Buddha yang ada di Wihara Jetavana. Sang Buddha mengarahkan begini, kendalikan semua indera kamu dengan baik. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, sadar sepenuhnya untuk melatih vipassana. Itulah akan membebaskan dari kemelekatan apapun juga. Kata-kata ini dia mengerti tepat, karena dia sudah membuang waktu di alam surga itu happy terus. Itu tidak terkendali tau indranya. Iya, betul. Karena dianggap ini menyenangkan, memang ini yang dicari di alam surgawi. Itu tidak menyenangkan, ternyata ini berbahaya. Harus dikendalikan. Ini harus gimana? Kesadaran diperkuat. Harus vipassana, melihat apa adanya. Memang dari senang bisa berubah menjadi penderitaan, itu merupakan kewajaran hidup. Biarkanlah apa yang terjadi, biarkan apa adanya. Aku percaya memang apapun yang berubah, dia akan menderita.
Aku percaya ini semua kosong juga, kosong. Akhirnya saat itu langsung dia mencari kesucian yang pertama. Ketika kesucian yang pertama, dia sudah menemukan jalan tengah dengan kokoh, mantap. Tidak mau ke kanan, tidak mau ke kiri, tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak mengkhawatirkannya akan datang lagi. Karena saat dia mencapai tingkat kesucian yang pertama ini, neraka ditutup. Karena dia sudah mendapatkan kebijaksanaan yang begitu tinggi oleh ajaran Sang Buddha yang sedetik itu juga dia paham. Itulah kehebatan. Ya, Bante, kalau dalam bayangan saya ketika kita di jalan tengah itu tadi, Bante, Ya. itu kan berarti suasananya itu sepertinya hambar ya, Bante. Suasananya hambar dong, Bante. Itu yang kemudian membuat indera-indera kita sudah tidak terpakai. Kita ini kan hidup makhluk yang yang memakai indera untuk merasakan, untuk melihat. Ketika itu sudah di jalan tengah, kita sudah nggak pakai dong, Bante. Kita tetap bisa mendeteksi, tetap bisa kontak, tetapi kita tidak melekat. Iya. Perasaan apapun juga ada, Hambar dong, Bante, berarti. tetapi kita tahu ada makan es krim, enak, nikmat, harum, tahu. Tapi ya ada ya dimakan, nggak ada ya wes itu. Kalau kita yang punya nggak mau harus es krim belikan, nah kan Durian gitu. kalau perlu 10 dimakan. Nah, dengan demikian keinginan itu harus dipenuhin apa yang diinginkan. Jadi itu yang memaksa mereka untuk dibelikan ya. Jadi membuat orang lain menderita. Jadi kalau di dalam Jawanya tuh sewajarnya ya, sak madya cukup aja. Ya, gitu. seadanya lah. Secukupnya aja lah gitu ya. Gitu itu membuat kita akhirnya masuk ke nibbana mungkin, Bante. Ya, kalau bisa dilatih seperti ini terus menerus, kita selalu di jalan tengah, mengosongkan dari dualisme, di situ, akhirnya kita masuk di dalam kekosongan terus menerus, seolah-olah nibbana, kosong, hening, bebas. Nah itu, terus seperti itu, dibebaskan seperti itu, dibiasakan seperti itu. Siapapun yang membiasakan seperti ini merupakan kunci latihan kebiasaan di manajemen pikiran kita sendiri. Siapapun yang membiasakan seperti ini, dia akan mendapatkan itu. Ya. Jadi ilmu Sang Buddha itu bukan dimiliki Sang Buddha toh. Semua makhluk yang menyadarin bahwa apa yang diajarkan Sang Buddha ini sudah dibuka, terbuka, tidak ada rahasia. Ya. Tidak usah bayar lagi loh. Kalau mereka mau belajar begini, wah ini hebat, ini ilmunya hebat, harus bayar 500 juta aja murah itu kalau didapatkan. Betul. Padahal kita semua piranti atau perangkatnya ya sama ya seperti ya, itu. Cara sistemnya ya seperti itu ya, Bante ya. Yang dituju ya sebenarnya jalan tengah itu. Jalan tengah itu aja, Bante, sampai Ya, ke nibbana nanti. Iya. Dan itu merdeka ya. Bebas kita, tidak dijajah oleh apapun juga, tidak dijajah oleh perasaan, tidak ada dijajah memori kita, tidak dijajah oleh bentuk-bentuk pikiran kita yang ngawur cara berpikir kita, tidak mau lagi semuanya. Itu kosong, tidak ada gunanya. Ya, Bante, setelah kita mengerti tentang penerangan untuk diri sendiri itu tadi, Bante, kita udah ngerti nih ya. Bagaimana kita membagikan untuk orang lain, Bante? Ya, memang. Jadi kita harus diwujudkan ke dalam diri kita terlebih dahulu. Nanti orang lain akan melihat, oh, orang ini sudah ngikutin cara yang diajarkan Sang Buddha seperti ini, dia kok sudah berubah menjadi lebih baik. Nah, orang lain akan menyebabkan dia akan melihat, oh ini dia ikut latihan agama ini kok lebih bagus. Kalau dia menjadi umat Buddha tetapi tetap bobrok, tetap jelek, sopo, opo kan ikut agama itu podo tetap elek. Siapa yang mau ngikutin itu? Ya. Jadi ada perubahan dalam hidupnya, cara ngomongnya, tingkah lakunya, cara berpikirnya, pengarahannya. Dia lebih manis, lebih menarik. Jadi orang lain senang. Ya, Dengan demikianlah dia mengajaklah 1, 2, 3 dan seterusnya. Apalagi kalau kita banyak yang menyadari seperti ini, memang satu-satunya mereka yang ada uang banyak, tidak ada salahnya. Mereka bisa mendirikan satu Dhamma TV lagi di mana, apakah di Denpasar, apakah di Solo, dan sebagainya. Jadi mereka itu harus mencari orang yang mau berkorban, bukan orang mau mendapatkan. Kalau ingin mendapatkan sesuatu, jangan ikutin cara kita. Karena Sang Buddha mengajarkan, siapapun yang mau berkorban demi membahagiakan makhluk yang lain, dia harus mau berkorban apapun juga. Ya, berbagilah, Bante. Membagikan apapun yang demi kebahagiaan yang lain. Ya, Bante, apa yang didapat seseorang setelah bisa menjadi penerang bagi dirinya sendiri dan orang lain? Jangan jawab dulu, Bante.
Baik, Pemirsa Dharma TV, tentu pembicaraan semakin seru. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, masih dengan saya Sapna Dewi, tentunya di dalam acara Manage Your Mind, bagaimana menata batin kita agar menjadi lebih bahagia. Dan tentunya tema pada malam hari ini menarik sekali, yaitu jadilah penerang bagi diri sendiri ya. Kalau belum bisa mampu untuk orang lain, jadilah penerang bagi diri kita sendiri. Nah ini Bante yang kita mau tanyakan, apa yang didapat seseorang setelah bisa menjadi penerang bagi dirinya sendiri? Yang didapat itu bagaimana nih ciri khasnya? Otomatis yang didapat ini sesuatu yang sangat-sangat lain dan berbeda sekali. Karena mereka memahami citang babasarang, memahami bahwa pada mulanya batin semua makhluk itu terang benderang. Dan mengerti mengapa sekarang kita ini dikotorin, itu banyak tamu-tamu yang masuk melalui keenam indera kita inilah yang mengotori batin kita. Dengan demikian sekarang dia sudah tidak ada pengotor lagi, batinnya bersih, jernih, hening, tenang, segar, cemerlang. Jadi dengan demikian tidak pernah menderita lagi kita. Tetapi kalau kita dikotorin oleh keinginan-keinginan nafsu-nafsu keinginan kita melalui keenam indera ini, kita kecewa, kita jengkel, kita mangkel, kita kurang puas, begitu terus-menerus. Jadi ingin ini macam-macam, tapi keinginan yang didapat dari 100 keinginan yang didapat cuma 1 atau 2 aja. Jadi kita banyak yang tidak puas gitu. Banyak yang tidak kita peroleh. Jadi itu membuat kita menderita. Tetapi ketika dia sudah bebas dari penderitaan, kalau dikatakan bebas dari penderitaan, apa yang didapat? Hening, damai, tidak ada apa-apa di situ memang. Jadi nggak ada yang didapat sesungguhnya. Lepas saja gitu. Iya lepas saja. Jadi tidak bisa dinilai dengan materi apa yang didapat saat itu. Betul. Kebebasan pikiran ini bukan sesuatu materi. Kebebasan pikiran kita dari semua penderitaan adalah sesuatu pikiran yang jernih, hening, cemerlang, terang benderang yang tidak ada apa-apa juga di sana. Bukan materi, bukan emas, bukan berlian, tidak ada, bukan apa-apa itu. Cuma sadar sempurna gitu. Ciri khasnya apakah menjadi lebih sahaja mungkin Bante? Ya mereka lebih rileks, lebih santai, tidak terlalu gusa-gusu lagi, tidak ada yang apa itu yang dipikirkan untuk mendapat ini, mendapat itu. Jadi kalau pejabat semua seperti ini kan negara akan kaya raya. Karena pejabat justru malah kaya raya ya Bante? Justru malah kaya raya ya? Pejabatnya yang kaya raya karena salah jalan. Kalau pejabatnya semua sederhana saja, gimana Bante? Negara yang kaya raya loh. Negara yang kaya raya. Ya. Kalau sekarang oknumnya yang kaya raya. Oknumnya yang kaya raya karena mereka tidak pernah puas dengan apa yang dia peroleh. Masih kurang terus, ingin kaya lagi. Ya, itulah yang kesalahan di situ. Makanya kalau kita perhatikan, sesungguhnya kalau kita perhatikan Mao Zedong ini orang tuanya sesudah Buddhis. Mereka juga tahu kehidupan di wihara itu gimana. Kehidupan di wihara itu semua itu dipimpin oleh satu kepala wihara, dananya masuk kas dari pusat. Biku-biku yang lain nggak punya duit, nggak punya harta. Hartanya yang ada di pusat. Sehingga dia melihat, waduh, ternyata wihara-wihara kaya raya karena duitnya sana. Kenapa? Karena semuanya apapun yang dapat masuk wihara-wihara kaya ada di tengah negara, di tengah wihara itu sendiri, ketuanya. Sehingga itu ditiru oleh Mao Zedong. Masyarakat harus menjalankan caranya, sebagian dari wihara itu ditiru. Pokoknya hartanya masuk ke negara semua, rakyat hanya cukup makan. Seperti para biku dianggap seperti gitu, cukup makan, cukup minum, diberikan kebutuhannya. Jadi dengan demikian ini dia hanya meniru sebagian, tapi tidak meniru apa yang dilakukan. Karena Mao Zedong kan istrinya juga banyak. Biku-biku nggak punya istri. Itu nggak mau ditiru. Iya Bante. Beda ya Bante ya. Dia ngambil sepotong-sepotong ini. Dan sebenarnya bagaimana dengan Triratnanya Bante? Triratna ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa ya. Karena Triratna itu 3 berlian. Siapapun yang memiliki kebijaksanaan, siapapun yang memiliki ketenangan pikirannya, siapapun yang selalu eling dan waspada, siapapun yang eling dan waspada, dia tidak ada satupun yang mau menderita kok. Ketika dia menderita itu dia tidak eling, tidak waspada ke diri sendiri, dia menderita sendiri. Kalau dia eling dan waspada, penderitaan ada sampah tidak mau dipikirkan, dibuang. Jadi selalu disempurnakan.
di-manage dengan baik pikirannya, dibuang semua itu. Itu adalah sifat-sifat agung Sang Buddha sebagai berlian yang pertama. Ketika kesempurnaan dicapai di batinnya, itulah berlian yang sangat berharga. Lalu apa yang dikatakan Dhamma? Dhamma ini apa yang diajarkan Sang Buddha? Apa yang diajarkan bukan ada di kitab suci. Sesungguhnya Sang Buddha sudah mengajarkan kitab suci yang sesungguhnya itu ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, kita diminta belajar menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran ini loh. Karena positif, negatif dari sini, ke 6 indera ini. Betul. Senang dan tidak senang juga dari 6 indera ini. Belajar di situ. Bagaimana kita bisa memahami untuk apapun yang negatif jangan sampai masuk. Kita kan pasti tidak menderita pikiran kita. Kalau pikiran-pikiran kita sudah negatif muncul, jangan sampai kita ucapkan, sampai saya kita lakukan. Tidak membuat penderitaan orang yang lingkungan kita. Tetapi apapun yang positif dari yang lain itu kita masukkan. Akan menjadi program pola pikir kita, memori kita, bentuk-bentuk pikiran jadi positif. Nah, apapun yang sudah positif itu, ayolah kita lakukan, ayolah kita ucapkan bareng-bareng supaya demi kepentingan masyarakat yang lebih banyak, supaya mereka ikutin caranya itu. Lalu akhirnya inti sesungguhnya orang yang bijaksana itu harus berani nyelidikin. Oh, posisi yang penting untuk dunia ini. Sang Buddha katakan yang penting adalah pikiran. Maka itu kita mulai sekarang mengendalikan pikiran kita, selalu berpikiran positif, menenangkan gejolak pikiran, dan selalu membersihkan batin kita terus-menerus. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ini akan membentuk batin kita bersih, cemerlang. Itulah berlian yang kedua muncul. Kalau berlian yang kedua muncul dan kita bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diajarkan Sang Buddha ini, kita akan jadi siswa Sang Buddha yang baik, benar, lurus, hidup sesuai dengan Dhamma. Hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Sang Buddha itu sendiri. Otomatis ini akan jadi berlian, awake dhewe jadi berlian dan batin dan pikirannya. Jadi tidak ada di luar. Semuanya dari diri sendiri. Kebijaksanaan awake dhewe, ketenangan awake dhewe, eling dan waspada awake dhewe. Jadi agama Buddha itu menekankan ke dalam diri sendiri, bukan kitab suci. Kitab ini panduannya aja gitu Pak. Itu hanya teknik yang sudah dijalankan oleh Sang Buddha, diajarkan di situ. Jadi kalau kita beli HP kan ada buku panduannya. Nah, seperti itu. Kita kan harus belajar sendiri, harus menguasai sendiri seperti itu. Ya, seperti itulah panduan-panduan yang harus kita masuk ke dalam. Bukan cuma dihafal langsung tidak usah dijalankan, salah. Tidak perlu terlalu banyak hafal, apa yang penting jalankan itu. Sudah dihafal katanya sudah pinter. Iya, sudah pinter, kemana-mana dapat gelar doktor gitu ya. Iya Bante. Jadi pikiran ini nanti dalam kondisi dia mengamati aja ya, menata ya. Oh, gak perlu, iki gak perlu. Nata aja dia. Mantap. Lebih baik begitu, kita jadi sebagai penonton. Penonton aja ya. Kita tadi tidak mau, jangan ikut jadi aktor dan aktrisnya. Penonton saja. Kalau gitu kita aktor artis yang sedih, susah, ya kita biarin aja. Karena itu hanya permainan. Permainan di pikiran kita sendiri. Permainan di memori kita sendiri. Permainan di bentuk-bentuk pikiran kita sendiri. Kenapa kita kok mau masih tetap dipermainkan di situ? Kita sebagai penonton aja. Bante, kalau sudah jadi penonton tingkatannya naik jadi dalang boleh nggak? Ya, jadi lebih baik kita lebih jadi penonton dulu aja, ngapain aja. Kalau dalang sudah bisa nentuin, ini mesti diginikan. Iya Bante. Nah Bante, apakah Triratna ini ada dalam ajaran semua Buddha? Apanya? Triratna ini ada dalam ajaran semua Buddha? Ya, semua sekte agama Buddha secara intinya itu hampir sama. Inti poinnya, masing-masing mengajarkan 4 kesunyataan mulia. Di dalam 4 kesunyataan mulia, mereka juga menekankan 8 jalan utama. Mereka juga percaya sama hukum sebab dan akibat sebagai karmanya masing-masing. Mereka menjelaskan hukum paticca samuppada yang saling bergantungan. Dari selama itu diajarkan dengan jelas dan terang, akhirnya kembali ke dalam diri kita ini juga. Mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran ini. Itulah semua. Karena aksi yang negatif akan membuat kita menderita. Aksi yang positif membuat kita lebih bahagia. Aksi yang bisa membersihkan batin kita akan membuat kita lebih mantap, kokoh, jernih, hening, tak tergoncangkan oleh apapun juga. Lebih wise lah kita, lebih bijaksana, tidak memilih yang tepat, jernih, dan batin kita tidak ada dikotori oleh apapun juga. Saya membayangkannya itu sudah enak banget gitu Bante ya.
Nggak usah dibayangkan, harus Nggak, langsung diterapkan ke dalam merasakan diri gitu sendiri. ya, bisa merasakan. Supaya merasakan. Masih melatih ini Bante. Iya. Bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari Bante? Dengan banyaknya masalah nih. Memang demikian ya, kita hidup harus punya tanggung jawab. Laksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya di dunia ini. Ketika kita sudah melaksanakan ke dunia bisa 10 jam, kita tidak usah minta banyak waktu. Sediakan waktu kita ketika itu masuk di rumah sendiri latihan. Selama 2 jam pagi, 2 jam malam. Jadi dengan demikian kita 4 jam, 4 jam ke duniawi kita 10 jam, 4 jam kita latihan. Untuk mengikuti apa yang Sang Buddha ajarkan seperti ini, dengan berani seperti ini, manusia akan berubah. Berubah, mindset itu bukan dipercaya, tetapi harus dilatih, dibiasakan, ditata ulang cara berpikirnya tiap saat, dibentuk sedemikian rupa. Ditata ulang ya Bante. Iya, harus Jadi ditata. kita sebenarnya dulunya adalah berlian, kemudian karena Kena lumpur. akhirnya harus kembali lagi nih, Iya. harus melatih Ya diri untuk. dibersihkan terus. Ya, apakah Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah yang paling utama dalam agama Buddha? Jangan dijawab dulu Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, Anda ingin tahu? Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentu masih dengan saya Sapna Dewi di acara Manage Your Mind, dan tema kita pada malam hari ini masih di Jadilah Penerang Bagi Diri Sendiri. Ya, ini tema yang sangat menarik. Iya Bante, kita sampai di segmen yang terakhir. Pertanyaan yang terputus tadi adalah apakah Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah yang paling utama dalam agama Buddha? Tadi kan sudah dijelaskan Triratna itu ya memang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau dilihat tadi itu yang sudah saya jelaskan, Buddha itu adalah kebijaksanaan, ketenangan, selalu eling dan waspada, selalu mau memperbaiki diri, menyempurnakan diri kita setiap saat. Sifat-sifat agung Sang Buddha itu kita masukkan ke dalam diri kita. Dhamma itu apa? Yaitu apapun yang negatif dari luar jangan sampai masuk. Apapun yang keluar dari pikiran negatif itu jangan sampai keluar melalui ucapan dan tingkah laku kita. Lalu apapun yang positif kita masukkan. Apapun yang positif dalam pikiran, ayolah kita bareng-bareng ucapkan, lakukan demi kesejahteraan semua masyarakat kita. Lalu intinya adalah pikiran. Pikiran ini harus dikendalikan. Selalu kita sadari, selalu kita kendalikan, dibiasakan bersih, selalu diikutin jalan tengah yang dengan sempurna, dikosongkan dari semua penderitaan, baru itulah poin-poin kita akan menjadi siswa Sang Buddha yang sesungguhnya, yang sebagai Sangha. Sangha itu bukan hanya biku saja, tetapi Sangha adalah siswa Sang Buddha. Umat Buddha yang menjalankan silanya baik, meditasinya baik, kebijaksanaan baik, mereka juga bisa menjadi siswa Sang Buddha. Langsung secara otomatis. Mereka tidak usah upacara macam-macam lah. Tinggal apa yang telah dilakukan oleh mereka. Dengan demikian ya mereka bisa menjalankan sendiri. Tidak usah harus ditabis begini, harus upacara begitu, tidak perlu. Jadi yang Sang Buddha tekankan tidak usah upacara-upacara. Jadilah percaya sama diri sendiri, punya ucapan yang benar, tingkah laku yang baik, pikiran yang positif, itu sudah merupakan inti yang sangat bagus. Sesuai dengan makna dari kata Buddha sendiri ya? Iya, Bante? itulah. Manusia yang Tersadarkan. tersadar, berarti Iya. itu sudah menjadi manusia yang tersadar. Iya, seperti begitu. Harusnya begitulah manusia seharusnya. Nah, Bante, kadang-kadang kita nih kalau misalnya sampai kelewatan mau kesal gitu ya Bante, kadang-kadang keluar kata-kata yang negatif lah Bante ya. Supaya tuh sadar gitu tuh kita harus mengucapkan apa sih Bante? Nah, sebelum kita kesel, jengkel sama orang itu sifat kebiasaan buruk dari kita. Maka itu sifat buruk kita ini harus kita tutup dengan sifat positif terlebih dahulu. Setiap saat, setiap detik itu dimanapun juga, waktu kita duduk, berjalan di mobil, naik sepeda motor atau naik mobil, bekerja, dalam batin kita sebutkan OE, OA, Metta, Buddho. Semua perempuan, semua laki-laki, kita pancarkan cinta kasih dengan mengharapkan mereka bahagia semurni Sang Buddha. Jadi Sang Buddha tidak ada pamrih, dia mengharapkan bahagia. Jadi Sang Buddha tidak mengharapkan siapapun menderita. Sehingga dengan seandainya Sang Buddha ini penentu surga dan neraka,
Sang Buddha tidak akan menciptakan neraka. Semuanya masuk ke surga. Tetapi karena Sang Buddha tahu ini bukan beliau yang menentukan, yang menentukanlah pikiran tiap-tiap individu, dia tidak bisa apa-apa. Karena pikiran dia sudah terbiasa negatif, jahat, jelek, ya dia harus menerima akibat dari kebiasaan cara berpikir mereka. Jadi bukan Sang Buddha yang menentukan. Tetapi siapapun juga, dia tidak pernah ke arah Sang Buddha, tidak menyembah Sang Buddha, bukan umat Buddha, tetapi dia suka berbuat baik, pikiran selalu positif, membantu orang tua, menyenangkan orang tua, menyenangkan lingkungannya, selalu berbuat baik. Dia bisa masuk surga. Jadi dengan demikian ya otomatis kepercayaan yang seperti ini adalah kepercayaan yang universal, yang berlaku pada siapapun juga. Ya, jadi kalau kita melihat seseorang yang negatif atau mungkin keluarga dekat, kerabat ya atau siapapun, bisa nggak sih Bante hanya dengan didoakan saja Bante? Misalnya jauh nih. Apa doa kita misalnya? Apa afirmasi kita untuk supaya selain kita bisa memaklumi, jadi kalau saya tangkap begitu ya Bante ya, dengan memaklumi dengan cinta kasih kita bisa maklum seakannya walaupun ternyata cik bodoh gitu kan, bisa seperti itu. Tapi ada nggak sih sebenarnya suatu afirmasi atau frekuensi yang disalurkan sehingga membuat dia menjadi lebih baik gitu Bante? Ya, kalau kita punya energi pikiran kita sangat positifnya kuat terus menerus. Ini kan power dari pikiran kita makin lama makin kuat. Makin kuat ya sekarang kekuatan pikiran ini bisa akan kita salurkan terus pancarkan ke sana juga bisa. Kebanyakan orang-orang yang cara berpikir negatif ini tanpa mereka sadarin ada energi kekuatan negatif yang dari luar itu juga bisa nempel, mendekat, memperkuat kekuatan pikiran negatifnya itu. Ketika kita sudah memancarkan kekuatan positif ini, kemungkinan energi negatif yang mempengaruhi ini, wah ada kekuatan energi yang memancar ke sini, dia akan tidak tahan, lama-lama nggak tahan, tidak akan mempengaruhi, dia negatifnya itu hanya sebagian dari dirinya sendiri. Ya kecil. Kan berarti berkurang. Iya betul. Tetapi kalau didukung yang di luar ini lebih banyak, lebih keras lagi. Jadi dengan demikian itu perlu juga kita pancarkan cinta kasih terus pada orang yang punya pikiran-pikiran negatif itu, supaya dia bisa melemah, supaya tidak dibantu oleh energi negatif yang luar itu lagi, tambah kuat lagi. Ya, lingkungan berarti mempengaruhi sekali Bante. Oh, lingkungan sangat. Makhluk halus itu lebih banyak daripada manusia. Yang mana makhluk halus maksudnya? Banyak alam setan, alam Gondoruwo, alam peta, alam asura. Apakah itu juga mempengaruhi? Berarti bisikan setan, bisikan iblis itu ada dong Bante? Ada. Makanya bisikan-bisikan itu ya jangan cepat dipercaya. Renungkan dulu, analisa dulu. Kebenarannya, manfaatnya. Kalau tidak ada manfaat jangan diikutin. Kalau itu benar, itu baik, jalankan. Ya. Setannya nggak bisa berbentuk manusia ya Bante ya? Oh, bisa dia menyamar sebagai manusia, bisa. Banyak sekali bisa. Ya Bante ternyata. Banyak. Ya. Setelah kita meyakini Triratna, apakah juga bisa menjadi pijakan untuk menjadi penerang bagi diri sendiri? Otomatis siapapun yang yakin mantap dengan Triratna itu, yakin sama Buddha, Dhamma, Sangha, dan akan diwujudkan dalam ucapan yang benar dan baik. Mereka juga harus berani untuk menata pola berpikir. Karena banyak umat Buddha yakin Buddha, Dhamma, Sangha, meditasi nggak pernah dijalankan. Jadi meditasi tidak dijalankan ya dia hanya kerja, stres. Pikiran dikotorin banyak faktor. Ini sama tidak ada bedanya dengan umat biasa. Jadi dengan demikian pikirannya juga tidak terkendali, tidak terisi, tidak tertata dengan baik. Ternyata ya umat Buddha kok bodoh ya dah. Jadi sama saja. Jadi ini bukan umat Buddha, ini umat tradisi yang percaya sama Buddha tetapi tidak menjalankan sistem yang telah diajarkan Sang Buddha. Kita harus bekerja ke duniawi 10 jam, bekerja ke dalam 4 jam. Jadi menata cara seperti ini, kebiasaan itu akan membentuk watak kita yang terbaik. Karena di banyak tempat, banyak umat kita itu, misalkan dia umurnya 51, dia tiap hari itu, pagi dan malam, baca parita, membaca sifat-sifat agung Sang Buddha itu 51 plus 1. 52 kali. Itipiso bhagava arahang sama dan seterusnya. Jadi supaya mengisi waktu itu ya kalau dikatakan itu berarti sekitar 30 menitan lah dia pagi dan malam.
30 menit baca parita sifat-sifat Agung Sang Buddha dibangkitkan supaya ditiru seperti beliau. Itu bagus juga. Ya, ya, Bante, maaf Bante. Di dalam mantra ya seperti itu. Itu apakah memang frekuensinya itu apakah pernah diteliti? Frekuensi itu yang memang positif, Bante? Ya, sesungguhnya serba sulit dikatakan, tetapi yang penting memang apapun yang kita pernah banyak umat-umat yang sakit ini sakit itu minta baca parita kita kasihkan, ternyata ada perubahan yang mendadak yang mereka rasakan gitulah. Jadi frekuensi itu sudah pasti ada lah berarti ya, ada kekuatan. Pasti lah, Bante. Frekuensi itu positif pasti ya. Karena itu kekuatan kita baca ini sesungguhnya Sang Buddha katakan kekuatan diri kita itu cuma 10%. Kekuatan Buddha 10%, kekuatan Dhamma 10%, kekuatan Sangha 10%. Kekuatan dari para dewa-dewi yang tidak kita lihatin itu 55%. Oh, ada pengaruh. Lebih banyak lagi. Jadi dengan demikian kalau kita mau apapun juga kita jangan minta sama Sang Buddha. Ya semoga para dewa-dewi yang ada di sini, para bodhisattva yang ada di sini yang ingin bekerja sama dengan kita untuk melakukan kebajikan ini, ayo kita bareng-bareng kerja bareng-bareng yang positif supaya berhasil dengan baik. Itu tekad kita. Karena dewa-dewi ini juga punya kepentingan untuk berbuat kebajikan ya, untuk menambah kebaikan lagi. Jadi kita bermain teamwork untuk bersama-sama multi level marketing in the good work. Jadi sampai kepada tujuan yang positif, iya, kita bisa bekerja dengan tekad tim. Kita seperti itu akan bagus itu. Iya, Bante, baik. Terima kasih banyak, Bante. Mungkin ada kesimpulan nih di akhir acara kita nih, sudah sampai di penghujung acara kita, Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, mulai sekarang kita bersama-sama untuk menjaga batin kita selalu di tengah. Apapun yang kita lihat positif dan negatif, biarkanlah mereka berlalu. Demikian juga telinga kita. Apapun yang kita dengar positif dan negatif, biarkanlah mereka berlalu. Latih selalu sadar dan sadar saja. Demikian juga pikiran positif negatif, suka tidak suka, tetap sadar. Biarkanlah mereka berlalu. Bagaimana membersihkan, membiasakan batin dan pikiran kita selalu sadar seperti ini. Tidak membiasakan pikiran ini masuk ke perasaan. Tidak membiasakan pikiran ini masuk ke dalam bentuk-bentuk pikiran. Karena semua ini akan membuat kita menderita. Kalau kita membiasakan kesadaran ditarik selalu sadar di atas apapun gejolak dari pikiran-pikiran itu, permainan perasaan, memori, bentuk-bentuk pikiran, kita tidak mau masuk lagi. Bahkan masuk ke tubuh kita, jangan lagi masuk ke tubuh kita. Biarkanlah tubuh ini apa adanya, tapi yang penting sadar dan sadar seterusnya. Disinilah Anda akan menjadi penerang di dalam diri Anda sendiri, terus terang benderang setiap saat, sadar sepenuh-penuhnya, selalu eling dan waspada seperti ini. Anda pasti menjadi penerang dalam diri Anda sendiri, tidak perlu diragukan lagi. Latihlah sungguh-sungguh, Anda akan menemukan diri Anda sejati seperti apa yang saya katakan ini. Karena ini adalah inti yang diajarkan Sang Buddha supaya kita semua mendapatkan penerang di dalam diri kita, sadar sepenuh-penuhnya akan menjadi sarana penerang hidup kita bersama. Semoga semua makhluk berbahagia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih, Bante. Baik, bagaimana Anda mendapat banyak pencerahan pada malam hari ini? Saya belajar pada malam hari ini. Kembali ke kesejatian kita, kembali ke fitrah kita katanya, kembali ke hakikat diri kita sendiri. Kita akan menjadi makhluk-makhluk yang mulia, seperti itu. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kata kunci kita adalah mind, it's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi dan kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan tentunya selamat malam. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.